saya pada sesi kali ini. Langsung saja, bagaimana posisi duduk saya? Sudah nyaman. Baik. Saya izin mencatat dan merekam ya Teh? Oh iya, boleh Teh. Baik. Pada sesi kali ini Teteh akan bercerita mengenai apa nih, atau ada yang ingin dikonsultasikan? Mungkin untuk sesi konseling saat ini apa ya Teh? Saya tuh sedang merasa bingung. Bingungnya tuh karena saat ini belakangan ini banyak tugas Teh, dan banyak sekali kegiatan di luar kampus. Ditambah kan udah banyak tugas, terus bentar lagi mau UAS ya Teh. Itu kan harusnya kalau menurut aku sebelum UAS tuh harusnya healing ya Teh. Jadi biar fresh nanti pas ngadepin ujiannya, ini malah dikasih tugas yang lumayan agak berat. Oh gitu ya, jadi Teteh saat ini ya sedang merasa bingung ya karena banyaknya tugas ya. Terus ada lagi Teh yang dirasakan? Misalnya apa ya, lebih tepatnya yang dirasakan saya tuh saat ini tuh bingung dalam mengatur waktu. Salah satunya banyak sekali tugas deadline yang barusan saya sebutkan, berdekatan. Saya juga ditambah mempunyai kegiatan di luar kegiatan tersebut, jadi double gitu Teh kegiatannya. Jadi Teteh mengalami persoalan ya dalam mengatur waktu. Nah, tadi Teteh singgung sedikit mengenai kegiatan di luar ya. Nah, kegiatan di luar itu yang Teteh maksud seperti apa Teh? Kebetulan saya mengambil kerjaan part time ya Teh. Itu kan part time dari sore sampai malam. Jadi paginya saya tuh kuliah, nanti sore setelah melakukan kuliah saya lakukan pekerjaan itu Teh. Oh, jadi Teteh ada kegiatan yang dilakukan di luar, yaitu kerja part time ya Teh? Iya. Nah, baik. Apakah ada hal lain lagi gitu yang membuat Teteh kesulitan dalam mengatur waktu? Selain merasakan kesulitan ya dalam mengatur waktu, saya juga kan apa ya, suka lelah Teh. Lelah pasti, soalnya kan ya Teteh tahu kan, menurut saya itu merupakan suatu hal yang berat. Jadi wajar kalau misalnya saya merasakan kelelahan. Oh iya, baik. Teteh merasa kelelahan ya, harus lanjut bekerja setelah kuliah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ya Teh, alasan Teteh mengambil pekerjaan part time itu karena apa ya Teh? Saya merasa kebutuhan saya banyak, bukan berarti saya merasa kurang dalam pemberian uang dari orang tua saya, tapi dilihat dari kebutuhan saya yang sangat banyak, terus saya pengen mencukupinya, yaitu adalah muncul ide bahwasanya saya tuh ya kenapa bekerja aja gitu kan, ada part time gitu, bisa ngisi di sela-sela waktu setelah kuliah. Baik Teh. Oh iya, kalau boleh tahu pekerjaan part time yang Teteh ambil itu kerja apa ya? Untuk saat ini saya kerja jadi barista di salah satu coffee shop. Oh, barista ya. Nah, ketika Teteh bekerja nih, apa nih yang Teteh rasakan selain kelelahan itu? Dalam bekerja, saya tuh suka ngerasa seneng Teh, soalnya saya tuh kan ketemu sama banyak orang juga ya. Terus tapi saya juga sering merasa kesal juga Teh. Oh, merasa senang dan kesal ya? Ya. Nah, lebih spesifiknya nih Teh, kesalnya itu karena apa gitu, karena hal apa, dan senangnya karena hal apa? Kalau senang sendiri, seperti yang saya sebutkan barusan, saya ketemu banyak orang baru ya Teh, bisa nambah relasi juga. Tapi dibalik itu saya merasa kesal karena pada dasarnya kan setiap orang tuh berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Misalnya hari ini saya dihadapkan dengan salah satu customer yang moodnya sedang kurang baik, terus misalnya judes ke saya, marah-marah ke saya, sentak-sentak ke saya, kan saya juga mungkin gak enak lah sama orang asing gitu kan.
belum tentu saya ada dalam keadaan yang fit waktu itu, jadi kadang saya juga merasa kesal teh. Oh, jadi teteh merasa senang sekaligus kesal ya? Ya. Senangnya karena banyaknya relasi gitu ya, kesalnya tuh karena merasa kurang dihargai ya. Betul. Apakah teteh merasa cemas ketika bertemu dengan orang lain? Mungkin bisa dikatakan cemas terkadang, tapi nggak sering juga sih. Baik teh, setelah saya mendengar cerita dari teteh ya, ada beberapa persoalan yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai mengatur waktu ya. Yang kedua adalah lelah dengan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga ada sikap pelanggan. Nah, dalam sesi kali ini nih, persoalan mana yang mau teteh bahas terlebih dahulu? Mungkin lebih ke permasalahan yang pertama dalam memanage waktu sih. Oh, memanage waktu ya. Oh, baik. Apa sih yang paling sulit yang teteh rasakan dalam memanage waktu tersebut? Lebih terasa malas dan suka menunda-nunda. Oh, jadi kesulitan teteh adalah merasa malas ya dan suka menunda-nunda. Iya. Nah, dari permasalahan tersebut nih, apa yang ingin terjadi gitu pada diri teteh? Saya ingin rasa malas saya hilang teh, dan mungkin bisa lebih produktif lagi ke depan. Baik. Nih, kira-kira kapan nih itu akan terjadi atau mungkin akan teteh coba untuk mencapai keinginan tersebut? Mungkin setelah sesi konseling ini sih. Setelah sesi konseling ini berakhir ya. Ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih ya teh, skala permasalahan teteh mengenai tadi ya rasa malas tersebut ada di skala berapa nih? Jika misalkan ya dari 0 sampai 10, jika 0 sangat tidak baik atau sangat malas ya teh, dan 10 sangat baik atau menjadi lebih rajin gitu. Untuk saat ini mungkin saya ada di skala 6 teh. Skala 6 ya. Nah, apakah teteh punya target untuk memperbaiki skala tersebut? Ada. Kalau boleh tahu berapa teh? Pasti saya tuh pengen ada di skala 10. 10 ya? Ya. Skala sangat baik gitu ya teh. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi skala 6 tuh ya, persisnya seperti apa teh? Yang saya rasakan saat ini ya seperti itu teh. Kan saya sekarang tuh baru mencoba ya sesi konseling. Berarti yang saya rasakan saat ini tuh masih ada malasnya, cemasnya juga masih ada. Mungkin saya berpikir setelah melakukan sesi konseling ini lebih terbuka lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin ada progres yang lebih baik untuk mencapai target skala yang ada di seperti itu. Jadi teteh sekarang tuh masih merasa kayak males banget ya gitu ya, merasa lebih capek gitu harus bergaul dengan orang lain gitu kan. Nah nih teh, misalkan nih saat malam ini nih teteh tertidur dan terjadi sebuah keajaiban nih, dan ketika terbangun di esok hari, hal-hal apa yang teteh sadari telah berubah dan menunjukkan bahwa permasalahan teteh tersebut telah hilang atau membaik? Kalau ke hal yang lebih baik, mungkin saya merasakan menjadi lebih semangat lagi setiap hari-harinya, sehingga saya akan lebih baik lagi dalam memanage waktu, sehingga saya nyaman dalam menjalani hari. Oh iya. Nih, jika bayangan teteh merasa lebih semangat, itu lebih mungkin lebih baik, lebih giat mungkin ya teh, maka hal tersebut mungkin ada pada skala berapa nih? Kan tadi 6 ya? Iya, mungkin ada di skala 9 gitu. 9. Oh, jadi teteh ketika bayangan itu telah muncul berarti ada di skala 9 ya teh? Ya. Nah, sekarang nih saya ingin teteh mencoba untuk melakukan scanning terhadap tubuh teteh ya. Mulai dari rasa malas, rasa cemas, dan semua yang teteh rasakan nih. Nah, perasaan itu
kira-kira terletak pada bagian tubuh teteh yang mana nih? Mungkin sebelah sini. Oh. Nah, dalam hitungan 3 ya, letakkan tangan teteh pada bagian yang teteh rasakan sakit. 1, 2, 3. Boleh teteh tutup matanya? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi teh lebih panjang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, saya lihat teteh sudah mulai bisa fokus ya. Dalam hitungan ketiga, saya ingin teteh melipat gandakan perasaan malas, perasaan capek, dan semua yang teteh rasakan. 1, 2, 3. Terus teteh fokus rasakan, dan seandainya nih ada sebuah warna apa yang menggambarkan perasaan teteh saat ini? Mungkin hitam. Hitam. Dalam hitungan 3, tangan kamu akan menjadi seperti penyedot debu ya. Teteh bayangkan bahwa tangan teteh itu menjadi penyedot debu yang akan menyedot semua warna tersebut. 1, 2, 3. Udah teh? Sekarang tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi teh lebih panjang. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, sekarang saya ingin teteh membayangkan satu momen paling bahagia dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Rasakan kebahagiaan teteh. Bayangkan apa yang menjadi kebahagiaan teteh. Saya tidak tahu ya yang teteh bayangkan itu seperti apa, tapi terus bayangkan dan rasakan. Baik, sekarang teteh tarik nafas lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Dalam hitungan 3, teteh akan terbangun dengan perasaan gembira. 1, 2, 3. Nah, setelah teteh melakukan kegiatan tersebut, apakah ada perbedaan yang teteh rasakan? Ada teh sedih. Perbedaan. Ya. Bagaimana tuh perbedaannya? Mungkin tadi emang saya ada di posisi sebelumnya ya, ada di posisi agak sedikit gelisah. Kalau sekarang sih ada sedikit nyaman, lebih nyaman dari sebelumnya. Teteh merasakan lebih nyaman ya, lebih tenang ya teh? Ya. Lebih tenang ya. Apakah tadi skala 10 itu bisa dicapai atau mungkin belum? Belum teh untuk saat ini. Belum ya, baik. Nah, untuk mencapai skala tersebut mungkin ada beberapa hal yang harus teteh lakukan ya. Tentunya ada beberapa step mungkin ya yang harus teteh lakukan. Nah, salah satu langkah apa sih yang bisa teteh lakukan untuk seminggu ke depan untuk menaikkan target teteh tersebut? Kalau untuk saya sendiri sih mungkin lebih lebih bisa mengatur kegiatan-kegiatan apa aja yang saya lakukan, sehingganya nanti saya tidak merasa terbebani, dan kemungkinan saya misalkan kalau misalnya terbebani saya bisa merasakan kecapean lagi seperti itu. Jadi teteh akan mengatur ya, lebih mengatur lagi kegiatan-kegiatan teh. Baik, apakah untuk meningkatkan skala tersebut teteh perlu komunikasi gitu teh dengan orang lain, dengan misalkan orang terdekat, curhat atau apa gitu teh? Iya sih, pasti kalau itu sama teman-teman saya sih. Oh ya, paling sama sahabat ya teh, gitu Ya, yang lebih mengerti kita. Oh ya, baik teh. Oke, dapat disimpulkan berarti ya, teteh sudah bisa sedikit menurunkan rasa malas, rasa capek gitu ya teh, rasa cemas teteh. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan kembali pada sesi ini? Mungkin ada cukup sekian aja. Baik teh,
kalau sudah dicukupkan sekian, mungkin sesi konseling kali ini dicukupkan sampai di sini ya Teh. Sampai bertemu pada sesi konseling berikutnya ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu pada sesi konseling kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Teteh yang sudah bisa membantu saya dalam sesi konseling ini Teh. Makasih banyak ya Teh. Oke, mungkin untuk waktu sesi konseling selanjutnya diinfokan lagi ya. Iya, Oke, terima kasih Teh. Iya.